Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melaksanakan tugas dari mata kuliah kewirausahaan yang mana melakukan observasi terkait usaha dari Pak Pawe, yakni sebagai seorang nelayan. Nah, baik saya akan menanyakan sedikit demi sedikit nanti pada Pak Pawe ini terkait usahanya di masa COVID-19 ini. Baik, inilah Pak nelayan yang akan saya observasi. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ngapain, Pak? Ini lagi buang air perahu. Baik. Jadi gini, Pak, saya ada tugas dari dosen terkait mata kuliah praktik kewirausahaan, yang mana melakukan wawancara kepada usaha-usaha kecil lah. Boleh-boleh aja, silakan. Oke, Pak, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak telah memberikan waktu luang saya berbicara terkait usaha Bapak. Jadi gini, Pak, pertanyaannya, bagaimana pendapatan Bapak selama 3 tahun terakhir hingga sekarang, baik dari segi hariannya, mingguannya, bulanannya dari hasil nelayan ini, Pak? Oh, itu tergantung per minggunya ya. Masalahnya itu kan satu minggu itu ada cuaca ada pasangnya selama satu minggu, kemudian keadaan airnya ada juga selama satu minggu itu ada juga airnya kecil. Oh, jadi tergantung ya cuaca. Ya, tergantung Kadang cuaca juga. Kalau keadaan air besar itu tergantung cuaca juga itu, karena kalau cuaca angin terlalu kencang kan tidak mungkin para nelayan itu melaut. Berarti kalau pasangnya kecil ikannya makin kurang ya, Pak, Ya, pendapatannya? tergantung itu tadi keadaan air. Oh iya. Kalau air besar berarti ya, ikannya makin banyak. Jadi pendapatnya itu tergantung ya, Pak. Ya. Yang kedua itu bagaimana sifat atau karakter masyarakat, baik itu dari daya belinya sampai tingkat pendidikan masyarakat. Kalau daya beli semenjak keadaan COVID ini atau keadaan musim pandemi ini itu rasanya agak berkurang itu. Oh, berkurang ya, Karena Pak? kan orang kan mau keluar rumah itu terbatas, apalagi semenjak diberlakukannya peraturan pemerintah ya ini PSBB gitu kan. Oh, jadi iya. kan pergerakan semua masyarakat itu otomatis terbatas, jadi pendapatan para usaha-usaha kecil itu warung, pecel lele itu berkurang. Jadi rata-rata tingkat pendidikan yang beli ikan dari Bapak ini apa, Pak? Itu tergantung juga. Rata-ratanya pendidikannya. Rata-ratanya itu hampir semua kalangan masyarakat juga lah, tergantung pendapatannya. Kalau uangnya ada ya dibeli, kalau yang nggak ada ya nggak beli. Jadi tergantung ya, Pak. Yang ketiga itu bagaimana dampak COVID ini pada usaha Bapak ini, yakni nelayan. Bagaimana dampaknya? Dampaknya mungkin ada terbatas juga sih. Oh, terbatas ya? Iya. Semenjak pandemi ini kan serba terbatas, mau cari minyak itu agak susah, harus ada surat bebas COVID-nya, mau ke sana kemari. Berarti makin sulit ya, Pak, di masa COVID ini makin Sulit. terjepit lah semuanya. Iya, ekonomi pun terjepit, keadaan usaha semuanya kurang. Nah, tadi kan udah banyak tuh masalah-masalahnya Bapak berkat. Yang terakhir ini pertanyaan terkait saran Bapak gimana ke depannya, serta harapannya bagaimana cara mengantisipasi kondisi saat ini Ya, dari permasalahan Bapak tadi. harapannya mudah-mudahan ke depannya itu lebih baik lagi. Kemudian solusinya patuhilah protokol kesehatan dari pemerintahan, karena bagaimanapun juga kan
kita juga ketergantungan juga sama pemerintahan. Betul Pak. Baik, hanya itu yang dapat saya tanya ke Pak. Terima kasih banyak atas waktu luangnya telah memberikan waktu sedikit melaksanakan tugas kuliah Iya, saya. sama-sama. Ngomong ini mana Pak jaringnya ini Pak? Oh, jaringnya ini saya naikkan karena kan sekarang ini kondisi lautnya kan air pasangnya kecil. Oh masih Para kecil. nelayan itu istirahat Jadi selama 1 minggu. kalau setelah itu jaringnya diangkat ya Pak? Itu kenapa Iya. itu Pak? Kalau Biar supaya jangan lapuk lah. Oke Pak, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga usahanya lancar Amin, amin. dan bisa keluar dari masalah-masalah yang tidak diinginkan di masa Covid nih. Baik teman-teman, jadi keadaannya seperti inilah kalau di masa air kecil ini. Jadi pendapatan bapak ini menurun, bisa kita lihat memang kecil sekali airnya. Jadi menurut bapak tadi, Pak Pawi tadi, setelah saya observasi, kalau airnya itu kecil, jadi ikannya itu kurang dapat, kurang banyak ya juga. Jadi hari yang pas untuk saatnya menjaring itu pas airnya besar dan cuacanya bagus. Jadi seperti itu teman-teman. Sekian dari hasil wawancara Herdi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wenti Suryani. Di sini saya berada di Pasar Rokan 4 Koto. Di sini saya akan mewawancarai pedagang-pedagang ikan di Pasar Rokan 4 Koto. Yuk ikuti saya. Saya pendapatan Kalau per bulan minimalnya 10. berarti per tahunnya berapa tuh? Tahunnya tak tahu lah ibu. Kalau hitungnya 4 hari, kalau sebulan ya 16 hari. 12 bulan kali 16. Coba. Tadi apa sifat karakteristik masyarakat dengan kondisi masyarakat seperti sekarang ini teman-teman? Ya macam-macam. Ada yang senang, ada juga yang sepele, ada juga yang senang, ada juga yang marah. Marahnya kadang kan kita terlambat menimbang, dia mau boro-boro cepat, marah. Jadi seperti itu aku harus Dampak ibu Itu nyo go palo itu no. santai aja, Ikunnya mahal juga no. santai aja, dibawa bercanda. Paling kadang kan sering juga tuh, oh ada yang bertelur, enggak punya telur. apa dampak-dampak yang dihadapi saat pandemi sekarang? Alhamdulillah sehat-sehat aja, baik-baik aja. Masalahnya tergantung fisik kita yang kuat. Kalau fisik kita kuat, insya Allah. Ya tapi dijaga juga lah. Macam masker, kita harus Nah, kalau mengenai pembelian seperti apa, Bu? pakai duit lah. Iya, maksudnya kan saat pandemi sekarang kan kadang banyak yang kurang apa, buat apa, takut masyarakat yang Alhamdulillah biasa-biasa aja, tergantung kita percaya dengan usaha kita. Keyakinan kita sendiri dengan berusaha. Insya Allah enggak, belum ada kecewa. Ya sekali-kali biasalah. Macam itu semalam lah. Agak kecewa, tapi alhamdulillah kalau disalin bisa duit balik tuh. Lumayan laku tadi tuh. Nah, saran Ibu untuk masyarakat sekarang ini pandemi Maksudnya? saran-saran Ibu. Iya nggak ada sarannya, yang penting kita ikuti jalur pemerintah itu, kita pakai masker, sering cuci tangan, walaupun di air jorok ya kan. Iya, Mau kulay kumain ko na ikan aja. sekarang ini kan jangan pakai masker, ya kan? Maskernya ditaruh di dagu, kayak mana nggak dapat ini? Ada juga yang komentar gitu. Nggak ada yang Untuk mana bang?
Masalahnya kan kalau kita jualannya malah tambah sesak napas kita kalau memasker itu. Apalagi nanti kena percik air ikan ya kan, percik darah, malah kayak gini. Apa nggak lebih parah? Iya juga sih. Apa nggak lebih parah kalau udah berdarah-darah ini kayak gini lah? Udah jorok nih kan, masih kita hirup. Mungkin itu lebih parah. Mendingan kayak gini langsung gini. Nah, ini kan apa udah siang nih Bu. Jadi cadangan itu kan masih banyak. Bagaimana nih tanggapan Ibu? Apakah itu bikin kayak apa namanya? Saleh, Atau gimana? kalau hari Kamis insya Allah enggak. Soalnya itu kayak tadi. Kalau lubang tutup lubang. Diambilnya yang baru. Kadang kita juga bayarnya 30, bayarnya 20. Utang lama masih ada. Ya enggak masalah. Kita Jadi sering karena di hari Minggu ada nih ada satu jam rata-rata itu, makanya aku di sini berusaha kalau hari Minggu itu menghabiskan ikan. Kalau nggak habis ke sana ya gitu. Itulah kita bersabar. Kita harus kuat. Keyakinan harus kuat. berarti dalam kondisi COVID ini aman-aman aja ya. Aman-aman aja, insya Allah. Terima kasih ya Bu. Bisa melihat bagaimana dampak-dampak COVID pandemi di Pasar Rokan Empat Koto ini. Dan salah satu yang saya wawancarai itu dampaknya biasa saja, aman-aman saja kata seperti itu. Terus kita melihat bagaimana pedagang-pedagang ikan ini, kita bisa melihat bagaimana dampak-dampak pandemi COVID sekarang ini di bagian pasar Rokan Empat Koto. Kita bisa melihat bagaimana pedagang-pedagang pasar di sini menghadapi pandemi COVID sekarang ini. Kita lihat dari wawancara saya barusan, di situ saya bertanya bagaimana dampaknya terhadap COVID pandemi sekarang ini. Itu menjawab dengan baik-baik saja. Nah, sekian dari saya, Winti Suryani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pendapatan selama 3 tahun terakhir, Pak? Jadi gini, kalau bicara masalah pendapatan ahli atau para pelaku budidaya ikan, saya tidak mau bicara tentang spesifikasi misalnya lele, patin, nila atau gurami. Nah, tetapi mungkin asumsinya begini, untuk jadi gambaran kita secara umum ya. Ketika kita misalnya ikut arisan, nah 300.000 per bulan umpama. Nah kemudian ada anggota 12 orang. Artinya dalam 1 tahun itu investasi 300.000, kita dapatnya kan 7.600.000. Nah kalau kemudian kita hari ini belajar dan mengupayakan budidaya perikanan, katakanlah gurami misalnya, ketika 3.600.000 itu kita belikan bibit dengan harga 3.000 per ekor, itu kan asumsinya kita dapat 1.200 ekor. Nah yang 1.200 ekor itu berkemungkinan mati 200 ekor, jadi tinggal 1.000 ekor. Nah sama-sama dengan jangka waktu 1 tahun, yang 1.000 ekor itu dengan kita di desa ini kan pakan alamnya banyak, ada daun talas, ada sisa-sisa dapur. Nah sama-sama 1 tahun dengan tidak terlalu memikirkan biaya operasional dan biaya pakan, itu kita estimasi saja setengah kilo nanti hasil ikannya per ekor. Artinya dalam 1.000 ekor tadi kan dapat 500 kilo. Nah kalau 500 kilo itu kita kalikan saja dengan harga yang paling sederhana di desa itu 40.000, itu 20 juta. Sama-sama bermain di 3.600.000. Nah ini kan tinggal bagaimana sebetulnya mindset dan perilaku daripada pelaku budidaya itu untuk melihat peluang sebetulnya. Jadi kalau kita ikut arisan hanya 3.600.000, tetapi ketika kita ingin melakukan usaha budidaya yang seperti ini, yang terkadang kan memang hal-hal seperti ini juga masih dianggap sesuatu yang belum punya peluang usaha gitu atau peluang bisnis, padahal luar biasa. Manfaatkan daun talas misalnya atau kangkung dan sebagainya untuk gurami sudah bisa memaksimalkan untuk hasil produksi misalnya setengah kilo per 1 ekor ikan dalam jangka waktu 1 tahun.
secara ininya. Jadi kalau untuk pendapatan misalnya 3 tahun terakhir dan sebagainya, nanti kita akan susah karena kita akan berhitung dari misalnya volume pakan, kemudian fluktuasi harga pakan yang memang mohon maaf ketika dari tahun ke tahun harga pakan buatan itu kan memang jauh lebih ini, peningkatan harganya lumayan banyak gitu. Jadi kalau secara umum gambarannya ya itu tadi, kita lebih suka mengestimasikan kepada perbandingan antara misalnya kita main arisan dengan melakukan usaha budidaya. Ini ada pengaruh nggak Pak dari pandemi sama usaha Bapak? Nah, kalau secara pengaruh jelas berpengaruh, karena begini, sebelumnya kan ketika kita masa panen itu kita juga bisa menghubungi beberapa pengumpul luar desa gitu kan, untuk mengambil misalnya kita panen 2 kolam. Nah kebutuhan untuk di desa kita ini atau di dusun ini masih berlebih, itu bisa kita panggil, kalau bahasa orang sini kan along-along. Nah tapi dengan kondisi di hampir 2 tahun terakhir ini kan keterbatasan antara kemampuan beli masyarakat dengan apa yang disiapkan itu kan, itu perbandingannya jauh gitu. Nah, artinya banyak yang ingin menjual tapi kemampuan katakanlah ada subsidi pendapatan lain ya untuk memberikan pakan buatan yang maksimal, ya kita harus berpikir. Nah ya sangat berpengaruh sebetulnya dengan adanya pandemi ini, sangat berpengaruh. Ruang lingkupnya diperkecil, daya beli masyarakat lemah. Ya ini tuh. Jadi ini Bapak jual ikannya ini di lingkungan sini atau sampai keluar? Sebelumnya kita sudah sampai antar provinsi. Nah sebelumnya, nah berjalan waktu kan tentu kita juga hitung kos, biaya operasional dan sebagainya. Nah makanya kita kan mulai pelajari bagaimana misalnya pada saat menebarkan benih berjenjang, bertingkat, sehingga panennya juga tidak serentak. Kalau dulu kita sampai ke daerah Kepulauan Kepri. Nah tapi kalau sekarang karena memang kita berjenjang, kita bisa sesuaikan kelompok tani hari ini ketika yang 3 orang misalnya naburnya bulan Januari, nanti yang 3 orang lagi pertengahan, nanti 3 orang lagi akhir. Di sini kayak mana? Maksudnya Kayak yang beli itu rata-rata yang cuma masyarakat sekitar atau ada orang yang udah memborong gitu? oh ini tentang ini ya, kapasitas pembelinya ya. Sebetulnya kalau untuk kita selaku pembudidaya itu kan tidak perlulah ada klaster, artinya siapapun yang hari ini ketika memang secara cash flow-nya kita dapat untung, mau dia perorangan atau dia partai besar, yaitu monggo saja. Tetapi kalaupun hari ini saya bilang ingin partai besar, kita juga sudah punya agen-agen yang memang siap nampung partai besar. Nah tapi kan dengan partai besar misalnya kapasitas 1 ton, ya kembali lagi ini tentang siklus daripada anggota pembudidaya. Kalau anggota pembudidaya kita tidak menyiasati dari kapan kita nebarkan untuk mendapatkan kapasitas seperti itu, agak berat. Karena perikanan atau budidaya ini kan berpengaruh nanti ketika panennya tidak rata, kemudian umur panennya juga belum mencukupi, itu kan berpengaruh stres terhadap ikan yang masih kecil, yang artinya yang belum terpanen. Nah ini perlu dipelajari, artinya kita harus paham dulu ketika ini beberapa kolam akan kita panen, itu persentase bobot yang bisa kita dapat kira-kira berapa ratus kilo. Nah sehingga ketika kita juga berhubungan dengan mereka yang nampung dalam kapasitas besar, ya artinya jangan sampai kita ngomongnya ikannya ada 700 kilo, ternyata cuman yang bisa setelah seleksi 200 kilo, kan juga nggak ini. Jadi nggak pas lah itu bahasanya. Jadi kalau masalah pembeli, saya pikir kita kembali kepada hukum permintaan ya. Kemudian kalau mau jujur dengan data statistik, hari ini 1 menit itu di Indonesia lahir 9 orang, kali 60 menit 630 orang, 700 malah, kalau 9 berarti 830 orang kan, 810 orang kali 24 jam
itu berapa manusia, mungkin ada 6 atau 7 desa harapan jaya hari ini orang yang lahir dalam satu hari. Artinya kebutuhan makan mereka, kebutuhan protein mereka itu luar biasa. Jadi kalau ada Terus saran Bapak waktu menghadapi ini, waktu selama pandemi. pandemi ya balik ketika di awal saya sampaikan, karena kita juga berhadapan dengan klaster pembatasan wilayah yang hari ini bagaimanapun ini menjadi kebijakan dari sisi aturan ya, kepada rekan-rekan pembudidaya ya tetap itu tadi, kita mengatur masa tebar satu, artinya jangan sampai masa tebar itu serentak sehingga panennya juga nanti serentak. Ini mengantisipasi karena ketika nanti panennya bisa kita atur, kita masih bisa bermain di lingkaran wilayah administrasi desa kita atau desa-desa tetangga yang menurut kita belum terlalu inilah sulit lah untuk keluar ya. Tapi kalau memang kemudian kita serentak semua dan kapasitas hasil produksi kita terlalu besar, ini kan harus keluar. Yang kita khawatirkan ketika keluar nanti secara aturan hukum tentang COVID ini kan mungkin perlu kekarantinaan dan lain sebagainya. Itu yang kita khawatirkan, justru nanti harga daripada produksi kita juga ditekan dan pelaku budidaya jelas rugi gitu. Nah, jadi tetap kembali kepada siklus pada tebarnya. Ini Bapak biasanya kalau misalnya ada kayak orang along-along gitu kan ambil per kilo itu berapa Pak? Nah jadi gini, ini sedikit apalah teknis ya. Sebetulnya kalau kita selaku pembudidaya itu ingin panen, itu minimal itu kita panennya kan per kolam. Nah kecuali misalnya ada masyarakat lingkungan itu bisa kita pancing, enggak pancing manual gitu ya. Tapi kalau kayak along-along itu kan biasanya mereka begini, ada 3 atau 4 orang yang mereka minta 30 kilo, 50 kilo, jadi 3 atau 4 orang itu 150 atau 200 kilo, oke, kita panen. Nah itu pun bervariasi antara jenis ikan kayak lele, patin, nila, gurame itu bervariasi harganya. Nah kalau kayak hari ini kan kita main angkat di kolam itu rata-rata di angka 20.000 per kilo, tapi dengan kapasitas misalnya mereka ambilnya di atas juga 100 kilo. Tapi kalau misalnya keperluan lingkungannya ini ya tergantung dengan apa ikannya sih, ada yang 25.000. Nah, kalau kita panennya untuk along-along itu justru panen separuh kolam dan sebagainya, itu tadi saya sampaikan di awal, dampaknya itu justru kasihan yang ikan tertinggal, dia lebih stres dulu, stres, kemudian secara pertumbuhannya dia juga akan terhambat dulu gitu. Itu gimana? Dah.